Halo sobat-sobat Joki 57 semuanya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Oke sobat-sobat Joki 57 semuanya, di video kali ini saya ingin mengajak lihat persidangan Nikita yang semakin panas. Dan kira-kira ada apa dengan kasus Nikita Mirzani ini? Nikita Mirzani merasa dirinya adalah korban kriminalisasi, di mana Nikita Mirzani meminta bukti rekaman miliknya diputar sebagai bukti rekaman yang diduga ada pembicaraan antara Dr. Reza Gladys dengan JPU. Oke sobat-sobat Joki 57 semuanya, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja saksikan bersama-sama berikut ini videonya. Baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini ada di rekamannya. JPU sudah dikondisikan, hakim sudah dikondisikan, dan keluarganya sendiri yang bicara. Saat kebenaran ditolak didengar, ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat paling tenang untuk mencari keadilan hari itu justru berubah menjadi arena ketegangan. Di tengah proses hukum yang sudah berjalan berbulan-bulan, Nikita Mirzani, terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, memilih untuk tidak lagi diam. Bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk satu hal yang mestinya menjadi hak setiap terdakwa, meminta bukti didengarkan oleh majelis hakim secara terbuka. Saya minta rekaman itu diputar. Bukti itu adalah sebuah rekaman yang menurut Nikita berisi dugaan serius keterlibatan Reza Gladys dalam mengatur jalannya proses hukum, termasuk dugaan adanya pengaruh terhadap jaksa dan hakim. Bahkan muncul dugaan lebih jauh bahwa ada keterlibatan seorang jenderal polisi berpangkat bintang 1 dalam upaya tersebut. Saya dijerat pakai undang-undang JPU supaya saya bisa ditahan. Jangan bikin saya bodoh. Sekian 5 bulan. Dan jelas produknya melanggar ketentuan bahkan tidak terdaftar. Merugikan masyarakat, ya, yang merugikan masyarakat. Saya tidak pernah merugikan masyarakat. Masyarakat mana yang saya rugi? Iya. Nggak ada. Masyarakat yang punya saya ambil. Nggak ada Niki. Kami pahlawan. Nggak ada Niki. Benar, bintang-bintang 1 kok. Baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini ada di rekamannya. Ini baru sebagian. Ya Allah segitunya. JPU sudah dikondisikan. Sepertinya suaranya Aldi Cinta Luna ya. Kami dizolimin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana hukum Indonesia seperti ini? Permintaan Nikita jelas, ia menolak keluar dari ruang sidang. Bukan intimidasi, baik secara verbal maupun nonverbal terhadap siapapun di dalam ruang sidang, termasuk terdakwa. Jika kejadian hari itu benar adanya, maka ada pelanggaran serius terhadap kode etik, dan itu tidak bisa diabaikan. Namun, yang paling mengusik adalah sikap diam terhadap rekaman tersebut. Jika memang isinya tidak relevan atau tak terbukti, bukankah lebih baik diputarkan dan dibuktikan di ruang persidangan? Tetapi jika rekaman itu benar dan mengungkap upaya pengaturan proses hukum, maka kita sedang berhadapan dengan masalah yang jauh lebih besar, keruntuhan integritas peradilan. Jika seorang terdakwa tidak terbukti bersalah, namun dipaksa untuk mengaku bersalah, ini bukan sekadar pelanggaran prosedur.
Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar. Pengadilan seharusnya menilai berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan, bukan dari tekanan, paksaan, atau kepentingan tersembunyi di balik meja kekuasaan. Hari itu, Nikita Mirzani tidak hanya menolak keluar ruang sidang. Ia sedang mempertaruhkan haknya sebagai warga negara, memaksa publik untuk melihat bahwa mungkin keadilan hari ini tidak sedang buta, tapi sedang memilih untuk tidak melihat. Dan jika isi rekaman itu benar, maka yang seharusnya duduk di kursi pemeriksaan bukan hanya terdakwa, tapi juga jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Karena di Republik ini, hukum tidak boleh berpihak pada kekuasaan. Ia hanya boleh berpihak pada kebenaran. Lagi sama temennya. Dengerin ya ini ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha Sama nih. illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayo semangat, kasih semangat guys, kasih semangat, share live-nya guys, share live-nya. Kamu adalah Wanda Maximoff. Punya kekuatan super Avenger. Ayo super Avenger ini, Superwoman ini Niki, ayo Niki, semangat Niki, ayo. Kamu adalah Marvel Avenger, Captain America. Kamu adalah Captain Marvel, aku ada Power Ranger. La haula wala quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dari tadi minta diputer nggak mau diputer. Dari tadi minta diputer nggak mau diputer, ya Allah. HP aja gedein. Gak bisa ya Amia? Oh enggak. Ada putusin istri kali aja dia. Bisa jadi. Nah itu suara tuh, itu suara itu. Ya bismillahnya. Neng song sang si ha. Ami yang kuat Ami. Ngomong apa sih tuh? Saya sudah habis terbuang. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Saya minta rekamannya diputar. Jangan sentuh saya. Saya minta rekaman itu diputar. Oh, coba aja. Saya minta rekaman itu diputar. Saya nggak mau. Saya nggak mau pulang atau pergi ke rumah tahanan rutan Pondok Bambu untuk kasus pidana yang konyol kayak begini. Tidak. Sudah cukup 5 bulan saya berdiam diri. Saya minta diputar rekamannya. Terserah. Kalau tidak, saya yang akan putar dari handphone. Kalau tidak, saya yang akan putar sendiri dari handphone. Oke bang, putar. Ya, dekat-dekat. Saya mau putar rekaman dulu. Nah. Saya punya bukti rekaman dan screenshot dari keluarganya Reza Gladys. Oke, sobat-sobat joki semuanya, itu tadi ya barusan kita saksikan bersama-sama ketegangan yang terjadi di persidangan Nikita Mirzani. Dan ini bisa dibayangkan ya betapa kacaunya ya hukum di Konoha ini, dimana ya seorang terdakwa memiliki hak untuk membela dirinya, dan dalam hal ini Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman percakapan suara yang diduga percakapan antara Dr. Reza Gladys dan pihak JPU. Ini ngeri loh ya, sekelas Nikita Mirzani yang superwoman begini aja masih berusaha dibungkam, apalagi kayak masyarakat kecil seperti kita ini ya. Wow, ini luar biasa ngeri ya hukum di Konoha ini.
Oke, sobat-sobat Joki 57 semuanya, gimana menurut pendapat kalian? Oke, dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Joki 57 channel. See you, bye bye.